Kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan siang hari ini. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Engkau Allah yang maha tinggi. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami mau lepaskan segala beban kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Biarlah Kau menerima setiap penyembahan kami dan puji-pujian kami. Sehingga waktu kami pulang Tuhan, kami tidak akan sama lagi seperti waktu kami datang. Tuhan, ubahkan hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan penuh rasa syukur katakan, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
pujian dan penyembahan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Oh, terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Oh, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia. Agunglah nama-Mu, Pencipta langit dan bumi, penyelamatku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Kau beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Kini kami siap untuk menaikkan puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya percaya bersama, katakan amin. Kemuliaan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Wow, saya boleh lihat lambaian tangan orang yang bersuka cita siang hari ini. Puji nama Tuhan, mari bangkit berdiri bersama. Dan kita mau katakan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan menyertai hidup kita semua. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
percaya bahwa ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Kita mau terus lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dengan penuh iman kita mau katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja. Serukan namanya. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Kemuliaan bagi Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau lebih lagi, mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Kita mau mendengarkan Tuhan berbicara siang hari ini. Tadi pagi saya diingatkan saudara, saat saya mengalami masalah, seringkali saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih saya mesti ngalamin masalah, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya gak seperti orang lain, saya gak bisa kayak orang lain. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan bilang, kenapa kamu bersungut-sungut, kenapa kamu mengeluh, kenapa kamu gak bilang, Tuhan aku bersyukur untuk keadaan apapun
saat ini yang terjadi. Tetap katakan Tuhan baik. Itu sangat menegur saya dan membuat saya menangis, dan saya bilang Tuhan sudah sangat begitu baik. Mungkin kelihatannya buruk, tapi sebenarnya mungkin di luar sana orang-orang mengalami hal yang lebih buruk dari yang kita alami. Maka dari itu saya mau ajak kita semua bersyukur hari-hari ini. Apapun keadaan kita mau tetap katakan Tuhan baik. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Syukur Tuhan, kasih setia-Mu
bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu baru. Kehidupan yang Engkau berikan, kesempatan yang Tuhan berikan juga sampai hari ini. Kami masih boleh hidup sehat, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, nasihati, dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu, dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan dan menghadapi kehidupan ini. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan, dan khususnya mungkin banyak juga hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk selalu bisa ada di dalam suasana offline seperti ini. Suasana di mana we can meet, we can face to face. Kita boleh berjumpa seperti ini, melihat satu dengan yang lain. Meskipun ada banyak juga orang yang masih online, dan itu juga tidak mengurangi ibadah mereka, mengurangi rasa ucapan syukur kita. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan ini pastinya kita suka membaca dan mendengar firman Tuhan seperti ini. Mari saudara kita boleh baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Termasuk di masa-masa sulit, Pak. Iya. Tadi pemimpin pujian katakan, katanya dia, saya dengar sedikit, bahwa dia menghadapi masalah. Dan dia bertanya, kenapa masalah ini bisa terjadi dalam kehidupan gitu.
Kita harus sadari saudara bahwa setiap orang pasti punya permasalahannya masing-masing. Karena memang di dalam hidup ini masalah itu tumbuh. Masalah tidak akan pernah tumbuh di dalam kerajaan sorga. Tidak. Kenapa? Karena masih adanya dosa di muka bumi, bahkan kadang masalah itu sering terjadi bukan karena seizin Tuhan. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Gitu. Anda harus membedakan antara izin Tuhan dan He knows everything. Dan di dalam izin Tuhan itu ada beberapa klasifikasi. Entah itu domainnya adalah kesalahan kita, ataupun kalau Dia izinkan, entah itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengangkat kita lebih tinggi. Kalau dari Tuhan itu memberikan saya dan Anda kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, biasanya mengangkat kita lebih lagi, bukan untuk menjatuhkan. Nah, kalau Anda melihat hari-hari ini, ya, bukan hanya kita, bukan hanya pemerintah kita, tapi juga all over the world. Sekarang musuhnya satu, COVID-19. Dan bukan hanya itu mengena kepada orang-orang bawah, tetapi wabah ini sampai ke yang atas, saudara. Nah, kita tahu bersama bahkan dari presiden, ya, negara lain, perdana, prime ministry, atau menteri-menteri, atau bahkan keluarga kerajaan, ini kena dengan pandemik ini. Ya. Apa urusannya dengan Mazmur 1 pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga? Fokus kepada COVID-19, tetapi jangan juga mengurangi kefokusan kita kepada Tuhan yang hidup itu. Amin, saudara. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu di bulan Desember saya juga kena COVID-19. Bukan hanya saya, tapi 5 keluarga saya yang lain, atau 5 orang yang bersama dengan saya di rumah saya. 6. Ya. Dan di dalam isolasi mandiri di rumah, saya nonton TV tiap hari. Bagaimana orang-orang dengan mudah itu dipanggil atau meninggal dunia. Dan rasa hormat saya untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa ketika saya mendapatkan kesempatan hidup, itu adalah satu anugerah. Tanpa bermaksud untuk merendahkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan setelah saya disembuhkan, saya lebih lagi dalam untuk melihat hidup ini bukan hanya sekedar masalah, bukan hanya sekedar diberkati dalam artian kata materi, tetapi saya melihat sebagai inilah cara Tuhan untuk membuat saya dan Anda di tempat ini yang masih hidup boleh menjadi saksinya Tuhan. Amin, saudara. Menjadi pribadi yang diunggulkan Tuhan. Ya, ternyata dari menderita penyakit itu, anam-anamnya ditolong oleh Tuhan tanpa harus saya pergi ke rumah sakit.
Dan Tuhan banyak bicara kepada saya. Dan saya bilang kepada 5 keluarga saya yang lain, di belakang saya, jangan melakukan tindakan yang di luar apa yang Tuhan perintahkan. And I'll be responsible. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab karena saya imam di keluarga saya. Dan Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. 6 diberikan kemuliaan untuk boleh menikmati kehidupan. Nah, hari ini, saudara, di samping persoalan dan masalah, di samping COVID-19, there are 5 diseases, ada 5 wabah atau penyakit, ya, yang juga sudah diklasifikasikan di dalam wabah COVID-19 itu sendiri. Dan Tuhan ajarkan saya di dalam Mazmur, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. So, you have to be careful. Saya dan Anda harus berhati-hati. Karena hari-hari ini, ya, according to Jesus, menurut Yesus, di dalam hati dan pikiran saya, bahwa wabah penyakit itu sedang menyerang kita. Baik itu di dalam jasmania, jiwania, dan rohania. Anda lihat bagaimana awal ketika pandemik itu mengamuk, ya. Gereja-gereja atau panggung-panggung di gereja itu tertutup dan ditutup. Kenapa demikian? Dan selalu alasan kita adalah, oh Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang mengizinkan. Betul. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa He knows everything. Amin. Anda mau pakai kata apa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Anda harus pakai kata Tuhan mengizinkan? Kata apa yang Anda pakai ketika Esau menjual hak kesulungannya? Anda pakai kata God permitted that? No. But on the other hand, God knows everything. Oleh sebab itu salah satu karakter daripada atau sifat daripada Tuhan itu sendiri, He is the omniscient, or He is the omniscience. Kita tahu science itu bicara tentang pengetahuan. So, memberikan arti kepada kita, Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu masa depan. Dia tahu kejatuhan kita. Dia tahu dunia mau jadi apa. Dia tahu tindakan iblis. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, iblis tahu segala sesuatu? No. Iblis tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. He didn't know. Iblis tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi Tuhan tahu masa depan kita, sudah. Amin. Tuhan tahu apa yang akan terjadi, Dia tahu. Oleh sebab itu be careful, hati-hati dengan wabah, ya, yang disebut pandemik, yang disebut COVID-19, yang di dalamnya ada pengertian demi pengertian. Coba kita lihat ayat yang pertama. Baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini dulu yang pertama. So, kalau saya terjemahkan dengan terjemahan saya, berbahagialah orang, ya, yang menjaga telinganya dengan baik. Halo. Jadi dengan kata lain, kata nasihat itu berarti kan perkataan gitu loh. Iblis boleh berkata apa saja.
Nah ini kita pakai kata, diizinkan Tuhan. Iblis boleh berkata apa saja. Anda boleh pakai kata diizinkan di sini, karena Tuhan tidak mengekang itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan Anda untuk tidak mendengarkan kata-kata dia. Halo. Saya dan Anda bisa saja digoda di dalam kehidupan dengan segala aspek. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus itu membuat saya dan Anda bisa menjadi orang yang kuat. Jadi kalau di sini dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saya menggarisbawahi kata nasihat di situ. Kalau Anda ingin berbahagia, kalau Anda ingin lolos dari pandemik atau dari penyakit jasmania, penyakit jiwania, penyakit rohania, maka saya dan Anda diharuskan juga untuk menjaga telinga kita. Kalau Anda lihat bagaimana gadget Anda itu memberitahukan kepada kita tentang berita-berita, tentang sesuatu atau banyak hal yang sedang terjadi, kan tergantung daripada kita sudah. Bagaimana saya dan Anda menjaga telinga itu dengan baik. Jadi penyakit yang pertama ini, dan kalau Anda melihat bagaimana wabah ini harus dijaga dengan 5 hal. Yang pertama, yaitu jangan menjadi orang-orang yang memiliki kuping tipis. S-nya saya banyakin, tipis. Dengar berita sedikit, entah itu rumor, entah itu gosip, entah itu apalah yang belum tentu terjadi. Jangan langsung percaya gitu loh. Halo, apalagi diucapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang asal muasalnya berita dari bapak dari segala pembohong. Pakai telingamu untuk mendengarkan firman. Amin. Dari sana akan tumbuh iman itu. Yang sudah menikah, suami terlambat 1 jam, dan tiba-tiba ada berita, suami lo selingkuh, jangan langsung percaya. Kalaupun itu terjadi, Tuhan pasti memberitahukan engkau. Tapi you have to check and recheck. Kalau istrimu main serong, dengarkan baik, jangan langsung. Karena untuk mendapatkan seorang istri susah-susah gampang, Pak, Bu. Mendapatkan suami susah-susah gampang. Ya kalau sudah menikah juga harus hati-hati dengan telinga, jangan telinga. Ya, telinga saya dan Anda tuh tipis. Segala berita itu masuk. Kalau dengar hamba Tuhan, gereja gitu, jangan langsung. Telinga itu harus tebal. Jadi hal yang pertama, telinga itu harus memiliki filter. Dan berhubungan dengan COVID-19, Anda lihat, bukankah saya dan Anda di ruangan ini untuk tidak kena wabah penyakit? Himbauan yang pertama adalah pakai masker, pakai face shield. Kenapa? Karena dengan face shield, dengan masker, ini nggak langsung. Kalau kita terima berita yang tidak baik, harus ada filter. Jangan langsung, yes. Rusak hidup kita. Hanya mendengar kata orang, mending orang biasa. Nasihat orang itu baik, tapi kalau sudah nasihat orang fasik, itu tidak baik.
Orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, orang-orang yang hidupnya sembarangan, orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menghina Tuhan, menyepelekan Tuhan, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Kenapa kita harus dengar? Kenapa kita harus dengar? Sedangkan firman Tuhan yang menumbuh kembangkan iman, kita nggak dengar itu. Kita nggak baca itu. Kita nggak percaya itu. Kenapa kita harus percaya kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang menghina Tuhan? Dan mereka mengatasnamakan Tuhan dan berkata, oh ini adalah kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Bagi saya kebenaran itu adalah orang yang percaya kepada Yesus dan melakukan firman itu. Itu kebenaran. Betul? Saya boleh berkata-kata indah, tapi saya bukan pelaku. Firman saya mau katakan saya sedang hidup di dalam ketidakbenaran. Meskipun saya boleh berkata indah tentang firman Tuhan, tapi kalau saya tidak melakukan firman Tuhan, saya mau katakan buat Anda, saya berdiri sebagai orang fasik. Itu yang pertama. Jadi mulai hari ini bukan hanya mengenakan face shield, ya, atau apa namanya itu, penahan itu untuk di muka itu, atau masker seperti ini, tetapi perhatikan juga Anda dan saya harus memakai filter atau masker itu di telinga kita. Amin. Saya punya 2 putri, dan kalau mereka sedang bertengkar, saya yakin dan percaya mereka akan menceritakan, satu di telinga kanan, satu di telinga kiri. Kalau istri saya bilang mereka lagi bertengkar, jadi mereka nggak ngomong. Nanti saya tanya dengan yang tua, ada apa? Dia pasti cerita 99,9999999% dia benar, pasti. Jadi persoalannya gini, Pak. Papa tahu sendiri aku itu siapa. Ya anak Papa. Papa tahu kan aku kakak suka ngalah kan. Saya reaksi sedikit. Nggak tahan aja Pak. Dia kan adik. Iya, siapa bilang dia kakak lo? Tuh, kalau kita punya filter gitu. Aduh, Pak, aku udah baik-baik. Suruh dia, aku juga nggak suruh, aku cuma bilang pakai minta tolong. Tolongnya pakai 3S, tolong. Terus, ya kalau nggak mau sih nggak apa-apa, Pak. Jangan juga mengeluarkan kata. Mangku Pak Bula. Dia ngomong itu. Dia ngomong itu, Pak. Aku nggak anggap dia babu, aku anggap dia adik. Coba menurut Papa. Didesak untuk ada dalam posisi dia. Saya nggak boleh bilang dasar tuh adik kurang ajar tuh. Bener-bener anak setan. Oh bapaknya setan dong. Saya tanggapi. Tapi ya namanya kakak. Ngalah aja. Udah berapa puluh tahun aku ngalah. Umurmu berapa? 20-an, gak usah pakai puluh tahun lah. Tanya mama aku udah ngalah. Iya. Langsung kita pakai diri kita. Papa punya 5 adik. Dan Papa juga banyak ngalah dengan mereka. Itu yang membuat dia sedikit, ya tapi kan Papa udah tua. Kurang ajar loh. Papa kan hamba Tuhan, kamu siapa? Kamu anak hamba Tuhan. Ya tapi kan Papa punya pengalaman. Nah sekarang kamu juga mulai memiliki pengalaman ini. Dan indah kalau kita jadi pelaku. Saya nggak bilang saya pelaku firman. Belajarlah dari Papa, kan keren tuh. Belajarlah dari Papa. Coba kalau kita tukang selingkuhan. Belajarlah dari Papa, termasuk untuk menyimpan simpanan wanita-wanita itu, Pak. Tapi kalau kita adalah pelaku, kita adalah teladan, maka dengan mudah dia.
Ya nanti Papa ngomong sama adik. Ya gitu. Tegur Pak. Sikat. Datang ke kamar yang satu. Yang satu ini jauh lebih lebih fragile. Ya. Gampang retak. Mungkin dia diciptakan dulu sama Tuhan di daerah kaca-kaca gitu. Jadi kalau saya buka pintu, dia udah lihat saya tuh. Akhirnya saya kayaknya mau keluar aja gitu. Nggak bisa ngomong, tapi ya harus. Saya tanya, ada apa Dek? Udah langsung. Kan aku tanya Dek, ada apa? Papa baru dari kamar dia gitu. Iya. Terus dia ngomong apa sama Papa? Dia ngomong apa? Nah, kita juga nggak boleh langsung gitu. Ini kan ada filter, amin? Kan ada shield. Kita bilang, enggak, dia cuma ngomong, ya kadang-kadang berat jadi kakak gitu. Oh dia ngomong itu Pak? Iya. Ada yang lain lagi yang belum Papa cerita. Terus, iya mulanya aku dianggap pembantu Pak. Terus kita bilang pembantu kita ada berapa? 2. Siapa? Itu di bawah. Namanya siapa? Ajeng. Satu lagi siapa? Metri. 1 orang Jawa, 1 orang NTT. Kadang mereka juga suka nyambung di bawah. Saya pernah yang dari NTT saya bilang, si Casey anjing kita. Casey kemana Merti? Dia ngumpet di mana tuh? Dia jawab begini, dia tidak ngumpet Bapak, dia sembunyi. Kalau saya juga majikan yang tidak baik, saya bilang ngumpet sama dengan sembunyi. Dia akan jawab, beda Bapak. Biar Bapak usir saya tetap beda ini gitu. Kalau ngomong apa-apa itu namanya ajeng. Kalau orang Jawa tuh ajeng. Dari Jawa diciptakan Tuhan sampai hari ini tetap ajeng. Tapi dia panggil ajeng beda, ajeng. Jadi anak-anak saya suka bilang, anjay gitu. Dan mereka juga kalau tidak diberikan sesuatu yang baik, ya, mungkin mereka mengadu kepada istri saya tentang perlakuan satu dengan yang lain. Kalau istri saya juga nggak punya filter, maka tidak ada lagi pembantu. Saya tanya sama anak saya yang bungsu, iya dia selalu suruh dan suruhnya juga pakai kata-kata yang kasar. Enggak kali Dek, Papa enggak ada di tempat, coba Papa ada di TKP. Aduh, kayak bapaknya polisi gitu. Saya bilang ya udahlah, kalau adek harusnya ngalah. Sampai kapan aku ngalah? Saya bilang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ada di belakang. Jadi sampai hari ini, oke. Nggak pernah ribut-ribut besar. Anda harus punya satu filter yang baik. Yang kedua, coba kita lihat di ayat yang kedua, ayat yang berikut. Mari baca sama-sama saudara. Masih ayat yang pertama. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang kedua apa saudara? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini ada satu path atau satu jalanan yang mundar-mandir di situ, dilangkahi oleh orang-orang berdosa, dan kita berdiri di situ. Anda mengerti maksudnya? Sekali lagi, ini adalah jalan, dan jalan ini dinamakan jalan orang berdosa gitu. Anda tinggal di jalan mana, di bagian Jakarta manapun, pasti ada namanya itu. Nah hari ini Mazmur katakan, ada satu jalan namanya jalan orang berdosa. Terus saya dan Anda berdiri di situ.
menjadi orang-orang yang lamban untuk bertobat. Sekali lagi, hal yang kedua, menjadi orang-orang yang lamban untuk bertobat. Kenapa ya? Berdirinya di jalan orang berdosa. Orang yang tidak cepat untuk mengambil angka 1000, keluar dari jalan itu. Kalau Anda sudah tahu bahwa jalanan itu buntu, ya sudah, jangan berdiri di situ, tetap buntu. Anda harus keluar dari jalan buntu itu dan menemukan jalan-jalan yang lain. Kalau saya dan Anda ada di dalam jalan yang berdosa, maka urusannya yang paling penting adalah keluar dari jalan itu. Dan saya pakai kata cepat, jangan lamban-lamban gitu loh. Yang berdiri, standing by. Ini bicara juga tentang wabah virus corona yang di dalamnya ada nasihat bagi saya dan Anda tentang keep distancing. Ya kan? Jadi saya dan Anda harus menjaga itu jarak dengan baik. Bagaimana kita bisa jaga jarak kalau kita ada di jalan itu? Bagaimana saya dan Anda bisa diberkati oleh Tuhan? We are still on that road, on that path, on that street. Mau diberkati, mau dapat jodoh, mau dapat pekerjaan, mau dapat penghasilan, but still on that road, on that path. Tetap aja ada di jalan itu. Nah, selalu kita pakai kata begini, Tuhan yang mengizinkan. Kita pakai orang-orang di luar Tuhan katakan begini, ini pencobaan dari Tuhan. Pencobaan macam apa? Jangan terlalu juga memakai kata-kata yang menurut hemat kita cocok. Nggak dapat jodoh, kita bilang ini izin Tuhan. 20 tahun nggak dapat jodoh, ini izin Tuhan. Kok izin Tuhan? Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada orang yang menderita sedemikian rupa gitu, except Jesus. Orang yang mau bertobat pasti Tuhan akan berikan itu berkat. Setuju, saudara? Sekarang tergantung dari kita. Mau nggak bekerja sama dengan Tuhan? Apanya yang mau kerja sama? Posisinya aja tetap di situ. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Di situ terus. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik tahun yang lama sampai tahun yang baru. No. Saya dan Anda tidak layak dapat berkat itu. Masih hidup dalam, kalau ngomongin orang, masih hidup di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Di situ dikatakan jalan orang berdosa. Orang berdosa jalannya di situ, and we follow. Bahkan Alkitab katakan bukan hanya follow, tapi berdiri dan membiarkan. Hidup dalam, maafkan saya, seks bebas. Hidup dalam hubungan seks yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kita bilang, oh kita pelayanan, beda dengan hal itu. What kind of life? Hidup macam apa itu? Saya melayani Tuhan main gitar, saya melayani Tuhan main drum, saya melayani Tuhan, ku telah mati. Hari-hari saya nggak mati untuk dosa itu. Anda pikir pujian kita naik? Ada seorang hamba Tuhan berkata, hidup itu tidak terlalu penting selama Anda ada dalam penyembahan. Saya juga ingin bertanya kepada dia,
What kind of worshiping? Penyembahan macam apa yang dia bisa persembahkan yang baik buat Tuhan. Jadi yang kedua, keep distancing from sins. Anda dan saya harus menjaga jarak dengan dosa itu. Amin. Jaga jarak. If people say to you, come on, sesuatu yang mungkin kehidupan masa lalu, mungkin dosa. Dosa itu enak. Tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Minum-minum, ya segini aja brur, seset. Lagi brur, kita pikir air putih. Air putih sebotol menyehatkan. Terus, ada satu minuman yang ketika kita minum, kita tidak rasa apa-apa. Bahkan sampai 1 gelas sekalipun. Tetapi dia membawa kita kepada satu hal yang saya namakan itu tipsy, yaitu pelan, goyang. Iblis juga begitu. Dia tidak menghancurkan kita langsung. Kalau Anda di gereja, dia tidak menampakkan diri secara nyata. Tapi dia bermain di pikiran, dia bermain di hati. Dan kalau sudah menjadi matang, dia akan hancurkan kita di luar. Oleh sebab itu, hati-hati juga dengan sikap kita ketika kita beribadah. Satu sikap hati, sikap posisi, sikap pikiran, sikap perkataan. Seringkali orang ke gereja ketika khotbahnya juga sudah mulai terlalu lama. Anda pasti mengalami itu. Pikiran kita kemana-mana. Yang saya mau beritahu buat saudara, justru pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan, dia sedang membersihkan kita. Dan dia sedang memberikan kita satu jalan yang indah buat kita. Supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Keep distancing. Yang ketiga, di situ dikatakan, baca sama-sama setelah tanda baca koma. Apa saudara? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi pakai masker. Telinga kita juga harus pakai filter yang baik. Yang kedua, berdiri jalan orang berdosa, ya. Lamban untuk bertobat, ya. Tidak punya jarak, ya, antara dosa dan kebenaran. Padahal dosa dan kebenaran itu hal yang sangat berbeda. Dan yang ketiga, di situ dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak duduk, ya. Kata duduk itu baik. Nah, duduk juga berbicara tentang beristirahat. Duduk juga bicara tentang sesuatu yang nyaman untuk mungkin melemaskan, ya, penat, capek. Dan itu tidak jadi masalah. Tetapi belakangnya yang menjadi masalah, Alkitab katakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya suka atau saya menggarisbawahi kata kumpulan di situ. Ada satu masa seorang dia sekuler, orang sekuler, sahabat saya. Dan dia berkata kepada saya, kamu kan udah jadi pendeta, hamba Tuhan. Iya. Kenapa enggak datang ke daerah-daerah yang katakanlah berdosa? Saya bilang, di mana itu? Panti-panti pijit. Dia bilang, menangkan dong itu kupu-kupu malam. Saya jawab, kalau saya datang sendirian ke sana, maka yang terjadi adalah saya menghadapi kumpulan. Bukan mereka yang bertobat, saya nggak keluar-keluar. Iya, kalau saya tahu banyak, ada lebih dari 1, 5, 7, 10, 20, buat apa Anda harus berhadapan dengan mereka? Mereka kumpulan. Anda ngomong 3 kata, mereka 100. Berarti kita mencoba itu. Sama. Kalau saya dan Anda juga duduk dalam kumpulan mereka, ini bicara tentang pergaulan,
bicara tentang orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita pikir fine-fine saja, tapi ternyata menjadi penyakit. COVID-19 juga diberikan himbauan supaya tidak berkerumun. Hindari kerumunan. Semakin kita berkerumun, saya tidak tahu saya kena itu di mana, tapi rasanya ketika di bandara, ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain yang kalau saya lihat mukanya sama aja gitu, tidak berbahaya. Saya mau katakan buat saudara, orang-orang di sekeliling kamu sepertinya tidak berbahaya. Orang-orang yang kelihatannya baik, tapi Anda juga harus berhati-hati dengan kerumunan itu. Saya tidak pernah duduk, bukan saya sombong atau saya merendahkan mereka. Saya tidak memiliki pergaulan duduk dengan orang-orang yang di luar Tuhan sampai 5-7 orang. No. Saya akan jaga itu. Lebih baik saya berkerumun dengan Anda di dalam ibadah. Lebih baik saya bergaul dengan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan. Daripada saya berkerumun dengan orang-orang yang tidak benar, yang tidak baik. Dan Anda bilang bahwa, Pak, kita kan harus jadi berkat. Betul. Tapi hati-hati juga dengan pergaulan kita. Amin, saudara. Saya punya banyak teman-teman pemabuk, dan hari ini saya tidak bergaul dengan mereka. Silahkan, katakan saya itu sombong, silahkan. Tapi yang tahu hati kita. Saya punya banyak teman, maafkan saya. Orang-orang yang selalu bikin dosa. Saya tidak menunjuk mereka orang berdosa. Tapi selalu buat dosa. Dan selalu memancing-mancing saya untuk melakukan dosa itu. Dan Tuhan katakan kepada saya, leave them alone. Tinggalkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang kaya, Pak, Bu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup juga membayari saya. Tapi dah hati kecil saya tahu, kalau saya lama-lama bergaul dengan mereka, maka saya akan seperti mereka. Bukan mereka seperti saya. Karena mereka adalah kumpulan. Sedangkan saya sendirian. Kita tidak akan pernah kuat meskipun Anda bilang roh di dalam kita itu lebih besar. Tapi saya mau katakan kalau tiap-tiap hari kita berjumpanya dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, tanpa menjaga pergaulan kita, maka yang terjadi adalah kita bisa terkontaminasi. Jauhi kerumunan yang seperti itu. Jauhi kumpulan yang seperti itu. Amin, saudara. Saya hamba Tuhan, saya berdiri di sini, saya ada di kumpulan saudara. Tapi ketika rombongan itu datang kepada saya, brother, saya punya teman-teman juga yang memiliki, maafkan saya, tempat-tempat ya dunia malam. Saya kenal mereka dengan baik. Tapi saya tidak bergaul dengan mereka. Saya tidak duduk dengan mereka tiap malam. Saya tidak menikmati malam, ya, menghabiskan malam di situ. Tapi saya menghabiskan waktu-waktu saya dengan Tuhan dan keluarga. Dan itu membuat saya dan Anda terhindar dari penyakit itu. Berikut ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa, saudara? Kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, fond of, suka, hobi banget gitu. Tuhan hari ini bertanya kepada saudara, apa? What is your hobby? Not what is your need, but what is your desire? Beda itu, dua kata yang berbeda. Kebutuhan dan kerinduan beda, kesukaan beda. Kesukaan kita mendatangkan berkat Tuhan. Kesukaan kita di dalam Tuhan itu mendatangkan berkat
dekat Tuhan. So be careful dengan kesukaan kita. Ada orang hobinya main bulu tangkis, gak salah. Tapi kalau bulu tangkis itu menjadi yang terutama, itu akan salah. Ada orang sukanya main catur, caturnya gak salah, saudara. Tapi dia menempati urutan yang pertama, itu salah. Di caption saya bilang bahwa Tuhan itu segalanya buat saya. Terus saya tanya balik kepada netizen atau followers, bagimu? Dan ada seseorang mungkin aja ada di ruangan ini. Malam-malam dia tanya, ya. Saya bilang, Tuhan itu segalanya. Jadi jangan menganggap dan membuat seseorang itu segalanya bagi engkau. Itu di caption saya di IG saya. Karena ketika dia pergi, maka kau tidak punya apa-apa lagi. Sekali lagi, jangan ya membuat seseorang itu jadi segalanya buat engkau. Nanti ketika dia pergi, engkau tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi. Dan dia bilang, dia pancing, termasuk istri dong Pak dan anak. Saya bilang, istri dan anak kalau itu segalanya bagimu, ketika dia pergi, maka engkau juga tidak punya apa-apa lagi. Saya bilang, istri dan anak itu penting, sangat penting, tetapi setelah Tuhan. Ibu saya itu penting bagi saya. Ketika dia meninggal, ketika dia mati, saya seperti kehilangan separuh nafas. Saya nggak bilang seluruh nafas. Kenapa? Karena saya punya nafas yang lebih besar dari itu, yaitu Tuhan. Dan orang-orang banyak prediksi bahwa wah, ibunya meninggal pasti dia akan hancur. Tapi saya punya kekuatan baru bahwa Tuhanlah segalanya bagiku. Meskipun orang yang paling kucintai itu dipanggil Tuhan, tapi Tuhan lebih segalanya daripadaku. Lebih segalanya dari dia. Ini hal yang keempat, saudara. Tetapi yang kesukaannya lihat Taurat Tuhan. Saudara, orang Israel, ya, orang Yahudi Israel, itu dulu kalau ingin membaca firman, Anda lihat di situ Taurat Tuhan. Kalau dia ingin berurusan atau dia ingin meneliti, membaca firman, maka dia harus mencuci tangannya dengan bersih. Bersyukur kita hari ini, ya, seringkali diberikan kebebasan. Kalau Anda lihat, Anda saksikan, dan Anda tahu saudara kita, ya, mereka kalau mau berdoa, saudara, mereka harus mencuci tangan, kaki, muka. Betul apa betul? Kita cuek, makan ikan asin, selesai membaca firman. Rasanya kita bilang gak ada ketentuan buat itu. Hal yang keempat, bukankah ada juga yang namanya mencuci tangan di dalam pandemik ini? Ini bicara tentang kesucian. Ya. Hal yang keempat, penyakit yang keempat adalah hidup dalam kedagingan. Apapun itu. Makan kebanyakan, nggak baik. Betul apa betul? Ini paling muat 3 ayam. Saya pernah makan di satu restoran Padang. Saya sekeluarga dengan mereka sekeluarga. Ya untungnya mereka yang bayar. Ketiga anak mereka itu suka banget dengan ayam goreng di restoran Padang itu. Anda tahu, dan suaminya juga suka banget itu. Anda tahu suaminya menghabiskan berapa? 12 potong ayam goreng. Anak-anaknya 10.
Kalau saya yang harus bayar, saya harus dirawat di rumah sakit. Saya hitung ampun deh 43. Dan mereka langganan banget di situ. Itu ayam enak. Pak, Bu, saya habiskan 2, mau juga ketiga, tapi udah nggak tahan. Tapi mereka luar biasa. Widih. Saya yakin ayam liwat dibagi 4 tuh. Sampai itu pemilik restoran dan pelayannya bilang, habis lagi digoreng lagi. Langsung ini suaminya bilang, kita tunggu. Aduh. Mereka suka ayam, oke lah. Saya mau katakan buat Anda, tapi seberapa suka ya rasa suka mereka terhadap ayam dan rasa suka mereka kepada firman Tuhan. Suaminya kalau dengar firman Tuhan tidur. Nih ya di atas share saya ngomong tidur. Tapi untuk ayam dia nggak tidur. Padahal ayamnya kalau malam tidur. Pertanyaannya siapa yang tidur kalau begitu? Ya, ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda menjaga kesucian, mencuci tangan, itu bicara tentang kebersihan, jauh dari kedagingan. Nonton film boleh, sekarang lagi top Netflix ya. Tapi kan juga harus dihindari gitu ya. Tiba-tiba shot yang porno, kita bilang nih dia nih kan gitu. Mestinya kan dalam nama Yesus, betul? Kenapa sih kita suka yang naked gitu? Ya hindari aja. Untuk urusan yang begini, yang daging, saudara. Nafsunya besar, nafsunya banyak. Tapi nafsu untuk apa? Untuk baca firman, nafsu untuk melakukan tindakan yang baik di dalam Tuhan seringkali kurang. Saya kalau undang orang ke gereja dulu ini, kadang-kadang dengan sisa nafas terakhir. Teman-teman saya dulu yang sekuler itu kalau saya teleponin satu-satu, karena dulu masih jadi orang yang selalu mau menangkan jiwa, telepon satu persatu. Jawabannya apa? Jam berapa bos? Jam 10 belum bangun. Saya mau bilang, nafsunya besar banget untuk tidur. Saya bilang, saya ada ntar yang jam 5 nih, mau datang nggak? Aduh, lagi ngumpul. Sama siapa? Biasa teman-teman ngobrol di showroom tuh. Terus dia bilang sama saya, ada nggak gereja yang jam 9 malam? Satu hari mereka masuk rumah sakit. Nah itu. Yang diteleponin kita, Tuhanlah yang diteleponin. Bos, ada nggak bisa datang ke sini bos? Saya tanya, di mana? Emang lo nggak tahu? Gue kan dirawat di rumah sakit. Saya tanya waktu besok jam berapa? Dia bilang jam 11 sampai jam 1. Coba kalau saya jawab, itu waktu tidur saya. Yang kedua yang berapa bos? Biasa bos, yang 5 sampai jam 7. Itu saya waktunya kumpul sama keluarga. Pasti dia bilang, oke bos, selamat tinggal, gue mati deh ya, gitu. Jadi jaga kesucian kita. Amin saudara? Amin saudara? Sorry orang lain bilang, jelek loh. Jelek bukan berarti tidak bisa hidup suci. Halo? Amin? Anak saya ajari itu. Sampai akhir, ingat, jaga kesucian. Sampai hari ini ada aja lah cowok-cowok ya biasalah ya. Mau coba-coba. Anak saya juga, dalam nama Yesus. Ya kan? Mereka biasa untuk tangannya hilang gitu, saudara. Nggak tahu di mana hilangnya. Jadi anak saya dalam nama Yesus. Anak saya sekarang, udah yuk, jalan ya. Udah pulang. Besok-besok itu cowok nggak datang lagi. Ibunya suka tanya, kemana tuh cowok? Ditelan badai. Badai apa? Badai kebobrokan. Naik mobil, nyetir, bisa. Ya saya tahu di sini ada persneling. Kadang-kadang suka ke bawah lagi gitu. Anak saya yang suka bilang, dia suka begitu Pak. Terus apa jawabmu?
Saya bilang nggak usah. Terus mau pegang darah Yesus. Terus karena di tol aku nggak berani keluar, Pak. Ya di tol mati dong. Jadi tolak tuh dalam nama Yesus. Resikonya kehilangan, nggak apa-apa juga. Ada Tuhan kok. Tuhan mampu memberikan jodoh yang terbaik. Hari ini ada temannya, kadang nggak datang hari Sabtu, nggak datang, tapi hari Minggu selalu beribadah. Dan sopan, santun. Kalau ketemu dia nggak ngomong yang aneh-aneh, cuma ngomong gini, aku disuruh Tuhan ini untuk memberkati papa kamu yang pendeta. Oh langsung dia cepat, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku disuruh Tuhan, kemarin kita sakit semuanya, dia juga yang bawa dokter, dia bawa juga untuk kita di swab gitu. Ternyata satu orang itu 1.650.000. Saya nggak swab karena dananya nggak cukup, karena seluruh gereja kan tutup gitu loh. Jadi saya nggak pelayanan. That's why waktu bulan Desember Pak Paulus saya batalkan yang satu. Saya lagi COVID, cuman saya nggak mau cerita, saya nggak mau membuat perang dunia ketiga. Kita diam-diam swab, isolasi mandiri selama 22 hari. Padahal 2 minggu kita bisa tes, tapi saya bilang enggak, kita tunggu waktu yang baik. Dan hebatnya juga saudara, saya nggak ada pelayanan sama sekali. Saya nggak teriak kiri kanan, saya bilang sama keluarga saya, nggak boleh orang tahu, biar hanya Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan. Baik keluarga juga nggak tahu, tapi akhirnya setelah sembuh kita beritahu. Setelah di akhir-akhir baru kita kasih tahu, supaya mereka juga jangan datang ke rumah kita. Pembantu sampai hari ini dua-duanya juga nggak tahu. Begitu kita tahu bahwa kita kena, istri saya bilang kepada pembantu dari lantai 2, kamu tetap di lantai bawah, jaga itu pertahanan dan keamanan. Kenapa Bu? Sudah, begitu aja ya, dengar. Kalau makanan Bu, sekarang masak dan taruh di depan pintu, di lantai 1, kedua ada pintu. Taruh di depan pintu, nanti ibu yang ambil. Dia nanya ada apa sih? Jangan bertanya-tanya. Ya kan? Jadi selama 2 minggu begitu terus, saya nggak pernah turun ke lantai bawah selama 20 hari. Saya bilang sama keluarga saya, dan sopir juga begitu, nggak usah masuk di depan aja. Sampai dia tanya, Bu, Bapak kemana? Enggak mati, ada di atas. Kok selama 20 hari enggak kelihatan? Ada, hidup, tetap hidup di atas. Kok enggak mau muncul ini, lagi ganti kulit kali gitu. Itu jemaat, temen itu, dahsyat itu Tuhan. Masa di masa isolasi mandiri ada aja. Bu Sri, saya nih baru coba makanan ya, lagi coba-coba masak. Saya kirim ke ibu ya, biarin dia coba-coba asal dikirim. Walaupun tahu sendiri Anda yang percobaan kadang-kadang kan bisa enak bisa nggak enak. Istri saya bilang makan ya Pak, oke, enak Pak, mantap, nambah, enggak. Itu semua vitamin semuanya dikirim, aneh kan? Tapi ketika sembuh tanpa diperintah berhenti. Aneh juga. Udah lama ini ya. Biar jadi berkat. 1 menit yang terakhir, dan yang merenungkan Taurat itu apa saudara? Siang dan malam. Saya catat ini dalam kebenaran firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan sepanjang waktu kayaknya. Amin. Artinya begini saudara, pemazmur ingin mengatakan kepada kita, biarlah banyak waktu kita untuk Tuhan. Halo. Ini makna dari pandemik. Supaya waktu kita banyak untuk Tuhan. Kan ada juga di pandemik katanya kurangi aktivitas. Aktivitas yang mana? Yang kurang dan tidak perlu. Kurangi. Tapi biar kita beraktivitas untuk hal-hal yang menyenangkan dan yang bagi Tuhan itu perlu. Baca Alkitab perbanyak. Kita punya satu grup ya. Udah berapa grup sekarang? Udah 8 grup membaca Alkitab. Satu grup ada berapa orang? 30-an sampai 40 orang. Ya.
Bahkan ada yang kebablasan. Satu hari cuma 2 fatsal. Dia bisa 30 fatsal. Ditegur oleh ya pimpinan grup. Pak, Bapak 2 aja, peraturannya 2. Nggak usah sampai 30. Dia jawab gini, kalau Roh Kudus menyuruh, ya silakan aja lah Pak. Ya. Jadi saya tutup firman Tuhan. Banyak aktivitas yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Jangan banyak renungin yang aneh-aneh, betul? Nonton Brad Pitt dalam nama Yesus. Calon suamiku dalam nama Yesus. Sampai botak bekutil lagi juga nggak dijawab. Ya, cari yang lain, ya kan? Yang mungkin nggak seperti Brad Pitt, tapi mirip-mirip gitu Brad yang lain, Tok atau apa gitu. Ya udahlah ya, terima itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Apapun kami bisa jadikan pelajaran, termasuk pandemik, termasuk wabah yang sedang menjalar dan sedang menakuti manusia. Tapi kami yakin dan percaya kami memiliki obat, kami memiliki. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman, rencana kita akan pindah karena tempat ini sekali lagi akan dipakai untuk swalayan. Kita akan pindah ke lantai 6 di Dian Ballroom. Nah, aksesnya kita akan pindah kalau nggak minggu pertama, minggu kedua di bulan Maret. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum nomor HP-nya yang ada WA-nya kami miliki, saya minta tolong saudara keluar dari pintu ini, di sebelah kanan ada kertas dan bolpen, kami juga siapkan sanitizer, saudara bisa tulis nama dan nomor telepon, supaya kita terus terhubung, kami bisa terus menginformasikan semua kegiatan gereja yang ada di tempat ini, di hotel ini. Jadi rencana kita akan pindah, kalau tidak minggu pertama, minggu kedua, di lantai 6, di ballroomnya, kita aksesnya naik dari lift, pencet nomor 5, keluar dari lift, belok kanan sedikit. Ya. Tapi kalau saudara mau masuk dari Hoka-Hoka Bento atau Kentucky kalau tidak salah ya, yang paling atas, itu ada tangga juga kami buka, saya buka untuk bisa masuk ke ballroom, tapi untuk orang tua kami tidak sarankan ya. Untuk yang muda-muda yang masih fit boleh silakan, nanti ada tangga. Tetapi yang untuk lebih mudahnya lagi, langsung pintu masuk kita, naik lift lantai 5 pencet belok kanan, cuman naik sedikit, langsung itu akses ke ballroom. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan, dan kiranya saudara terus doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dukung dalam doa. Ada amin. Dan ikuti foto kreatif. Yang penting ada tulisan, ada foto, ada foto saudara ya. Yang penting ada tulisan I love my church GBI REM.
Sekali lagi, kenapa kami ajak di bulan ini tadi adalah meskipun kita tidak merayakan Valentine, tapi kita mau beringat bahwa kita juga harus mencintai gereja ini. Kita harus dukung lewat doa-doa kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Pujian Dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. sama-sama katakan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku bersamakan. Oh haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Memberikan kami pengertian. Sehingga kami mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Pastor Billy Lantang Tuhan. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Seluruh rekan-rekan yang melayani dalam ibadah kedua pada hari ini. Pribadi lepas pribadi, Tuhan juga berkati. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Urapi kami terus Tuhan. Terima kasih. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semuanya Tuhan Yesus berkati. Kami penuh dengan damai dan sukacita. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tapi kami pulang dengan kemenangan dan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Engkau yang menjadi gembala yang baik untuk kami. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta. Berkati Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh selalu mengambil keputusan yang baik, yang benar, seperti yang Tuhan mau. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami rindu kembali kami diberkati. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, yang kami percaya semua berkat itu datangnya dari atas. Tuhan yang memberkati kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.